Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Sama kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan rahmat yang diberikannya kepada kita. Kemudian salam, marilah kita mendoakan semoga Allah menyampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sebelumnya kita sudah berbicara tentang prinsip pertama dari ekonomi Islam, yaitu prinsip tauhid. Dan yang kedua adalah prinsip keseimbangan. Bagaimana kita mempraktekkan dalam kehidupan, dalam praktek amaliyah ekonomi kita, prinsip keseimbangan ini. Prinsip keseimbangan maksudnya adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara kebutuhan duniawi dan kebutuhan ukhrawi. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat umum. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ketika Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya, ketika kamu hendak mendapatkan dunia dan hanya berniat untuk kehidupan dunia, maka sesungguhnya hanya dapat dunia. Tetapi ketika kita berniat untuk mendapatkan pahala di akhirat, maka insya Allah yang di dunia ini juga akan didapat di dalam kehidupan kita. Maka dalam praktek ekonomi kita harus menyeimbangkan kedua ini. Bagaimana menyeimbangkan kebutuhan duniawi kita dengan kebutuhan ukhrawi. Jangan hendaknya kita pertentangkan yang dua ini. Karena dalam konsep Islam, keduanya ini bisa kita jaga dan kita seimbangkan. Maka seorang yang ingin untuk mendapatkan harta kekayaan, ingin mendapatkan dan menghimpun harta di dunia ini, lalu bagaimana dia menyeimbangkannya dengan kehidupan ukhrawinya? Maka salah satu bentuknya adalah bagaimana membetulkan niatnya. Seseorang pekerja turun dari rumahnya, lalu dia ingin mendapatkan harta yang bersifat material atau uang. Maka ketika dia berniat, ketika dia nanti mendapatkan harta, lalu dia bertekad harta dan kekayaannya itu akan dinafkahkannya untuk anak dan istrinya, akan dijadikannya untuk menghidupkan anak dan istrinya, maka sesungguhnya dia sudah mendapatkan keseimbangan, ingin untuk mendapatkan kehidupan di dunia, lalu juga akan mendapatkan pahala di akhirat. Karena sesungguhnya praktek ekonomi yang dia lakukan adalah didasarkan dengan niat yang benar dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini model praktek yang kita lakukan dalam ekonomi ketika menjaga keseimbangan itu. Begitu juga keseimbangan antara individu dan kebutuhan masyarakat. Maka dalam konsep Islam kita harus tahu, ketika kita mendapatkan harta dan kita sebagai pemiliknya secara relatif, kita harus yakin dan percaya bahwa kepemilikan yang di dalam harta kita ini juga ada hak-hak orang lain, hak-hak masyarakat lain. Karena di dalam harta-harta kita itu ada hak-hak orang lain yang harus kita keluarkan, yang kita kenal dengan zakat. Maka keseimbangan untuk mendapatkan
kebutuhan, memenuhi kebutuhan individu juga harus dijaga dengan kebutuhan masyarakat. Maka seorang yang dia itu paham dengan teori keseimbangan yang harus dijaga dalam kajian ekonomi Islam, maka dia tidak akan merasakan dan dia tidak akan mengatakan bahwa harta yang saya peroleh semuanya adalah milik saya, tidak ada hak orang lain di dalamnya. Ini juga membedakan dalam kajian konteks ekonomi konvensional kapitalis dan sosialis, bahwa Islam mengakui adanya hak-hak individu, dan tetapi itu di dalam hak individu itu sebenarnya ada hak-hak orang lain. Begitu juga dalam kaedah-kaedah yang jelas bahwa ketika terjadinya pertentangan, terjadinya keperluan dan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat khusus dengan kebutuhan-keperluan yang bersifat ammah, maka kita harus mendahulukan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat ammah. Inilah bentuk-bentuk teori yang prinsip-prinsip yang harus kita jaga di dalam kajian ekonomi Islam. Prinsip keseimbangan antara dunia dan akhirat, tujuannya tidak hanya untuk mendapatkan material dunia, tetapi juga adalah berpikir untuk ukhrawi. Tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan individu, tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan individu, tetapi juga dia yakin untuk pemenuhan terhadap keperluan-kebutuhan masyarakat lain. Itu keseimbangan yang dijaga. Yang ketiga adalah prinsip khilafah. Dalam prinsip ini manusia adalah khilafah yang merupakan wakil Tuhan di permukaan bumi, yang menjalankan aturan hukum-hukum yang telah ditetapkan, yang diberikan mandat yang tugasnya adalah untuk memakmurkan bumi ini. Sebagai khalifah di dalam memanfaatkan sumber daya alam, maka sesungguhnya dia tidak berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi sebagai khalifah dia adalah berpikir untuk memakmurkan bumi ini. Dia tidak akan mau melakukan eksploitasi terhadap hutan tanpa harus memikirkan nanti bencana-bencana yang muncul. Maka oleh sebab itu, konteks ini manusia sebagai khalifah sangat memberikan peran penting. Apakah masyarakatnya menjadi makmur atau tidak? Apakah akan menimbulkan kerusakan atau tidak? Karena Allah menyampaikan kepada kita, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwa telah munculnya kemudaratan, telah munculnya terhadap bencana, kerusakan itu adalah karena memang ulah tangan manusia ini. Ketika tangan-tangan manusia itu yang mengolah sumber daya alam ini, yang mengolah bumi ini, tidak berpikir untuk memakmurkan masyarakat, maka akan munculkan bencana-bencana. Tangan-tangan itulah yang menjadikan bencana itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka sebagai prinsip kita sebagai khalifah, maka ketika kita memanfaatkan sumber daya, tentu adalah selalu berpikir sebagai pemegang mandat untuk memakmurkan bumi ini, bukan untuk merusak buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah prinsip keadilan. Keadilan merupakan hal yang penting ketika kita melakukan praktek-praktek muamalah. Baik keadilan ketika kita memproduksi, keadilan ketika kita sebagai mempekerjakan orang lain, keadilan terhadap berbagai kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Di dalam salah satu contoh keadilan yang harus kita jaga dan kita berlakukan, yang dijelaskan di dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam, itu adalah contohnya di dalam bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita memperlakukan tenaga kerja, orang yang bekerja. Satu prinsip yang sering diingatkan oleh Rasulullah SAW
hendaklah kamu membayarkan upah, membayarkan hasil pekerjaan seorang itu sebelum kering-keringan. Ini memberikan makna perlakuan yang adil terhadap para pekerja. Maka dianggaplah orang yang zalim ketika sudah mempekerjakan orang, lalu upahnya tidak dibayar, atau upahnya diperlambat-lambat, upahnya dipersulit-sulit. Maka dalam konsep Islam, ini bukanlah dari satu bentuk dari keadilan terhadap tenaga kerja. Begitu juga keadilan-keadilan yang harus kita lakukan ketika memproduksi, seperti kita sudah jelaskan prakteknya produksi dalam kajian ekonomi Islam. Maka prinsip-prinsip ini mesti kita turunkan di dalam praktek-praktek ekonomi kita. Prinsip tauhid turunannya adalah kepemilikan adalah milik Allah. Prinsip keseimbangan menjaga antara keseimbangan individu dan masyarakat, seimbang dunia dan akhirat. Prinsip khilafah, kita harus yakin menyadari kita adalah diberikan mandat oleh Allah untuk memakmurkan bumi ini, bukan merusak bumi ini ketika kita mengeksploitasi, ketika kita menggunakan dan memanfaatkan sumber daya. Dan yang terakhir, keadilan adalah sangat penting ketika kita melakukan praktek ekonomi sebagai sebuah prinsip yang harus dijaga ketika kita melakukannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Allahumma fiqh khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.